Deni Sabila dari UPN Veteran Yogyakarta, Prodi Akuntansi. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang redesign UI UX aplikasi PNM Digi dengan menggunakan metode design thinking. Bagaimana ya? Sebelum ngebahas tentang redesign UI UX-nya, aku bakal ngejelasin sedikit nih tentang aplikasi PNM Digi Karyawan itu sendiri. Nah, aplikasi PNM Digi Karyawan itu merupakan aplikasi mobile buatan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM yang ditujukan untuk mempermudah kebutuhan administrasi pada karyawannya. Fitur-fiturnya juga mencakup seperti presensi, informasi kantor, pelayanan digital internal seperti pengajuan cuti atau SPD, juga kebutuhan pribadi seperti koperasi, hiburan, dan pembayaran tagihan. Nah, lanjut ke materinya nih. Seperti yang kita ketahui ya, transformasi digital itu mendorong perusahaan untuk menggunakan teknologi dalam meningkatkan efisiensinya. Seperti PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Nah, PNM tersendiri itu juga merupakan sebuah BUMN yang fokus memperdayakan UMKM. PNM ini meluncurkan dua aplikasi. Yang pertama tuh aplikasi PNM Digi, PNM Digi Karyawan. Nah, aplikasi PNM Digi Karyawan ini khusus digunakan oleh karyawan untuk keperluan administratif seperti yang aku bilang tadi, presensi, pengajuan cuti, hingga akses koperasi dan hiburan. Namun, aplikasi PNM Digi Karyawan ini terdapat banyak keluhan terkait tampilan antarmuka yang membingungkan, juga proses transaksi yang berbelit dan minimnya panduan penggunaan. Dari masalah tersebut, PNM itu menganalisis nih pengaruh UI UX aplikasi terhadap pengalaman pengguna. Juga mereka mengimplementasikan metode design thinking untuk memperbaiki desain dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Bagaimana sih mereka melakukan redesign UI UX aplikasi PNM Digi Karyawan itu? Ternyata mereka melakukan pendekatan design thinking. Nah, pendekatan design thinking tersebut guys memiliki 5 tahapan utama. Yang pertama itu adalah empathize, yang kedua itu adalah define, yang ketiga adalah ideal, terus yang keempat ada prototype, dan yang kelima adalah test. Aku bakal ngejelasin satu persatu tentang kelima tahapan utama tersebut. Nah, yang pertama itu adalah empathize. Nah, empathize ini itu mereka melakukan wawancara dan kuesioner terhadap pegawai tetap dan magang PT PNM. Terus yang kedua tuh mereka juga menyusun user persona dan empathy map dari hasil responden untuk memahami perasaan, tindakan, pikiran, dan ucapan pengguna. Dari dua cara tersebut, ternyata mereka menemukan nih beberapa temuan. Yang pertama itu adalah UX. UX ini berbeda nih ternyata antara iOS dan Android. Terus yang kedua, mereka menemukan transaksi di saldo itu terlalu banyak angka. Terus juga mereka menemukan fitur IDS, cuti, izin itu sangat membingungkan. Dan juga mereka menemukan ternyata sistem yang error itu sering mengganggu presensi. Yang kedua adalah define. Nah, mereka ternyata mengidentifikasikan pain points utama. Yang pertama tuh proses transaksi tidak efisien. Terus yang kedua pengajuan cuti atau izin tuh yang membingungkan. Terus yang ketiga juga presensi sering error dan tidak praktis nih. Terus juga yang keempat ternyata tampilan visual yang sangat membosankan. Nah, yang ketiga adalah ideal. Ideal itu mereka menggunakan teknik how might we. How might we itu untuk merumuskan pertanyaan solusi lalu dikembangkan menjadi solusi konkret. Dengan cara yang pertama, menambahkan fitur shortcut transaksi, misalnya dengan QR. Baru yang kedua, memberikan notifikasi pengingat absensi. Baru yang ketiga juga menambahkan panduan atau tutorial pada fitur IDS guys. Nah, yang keempat adalah prototype. Prototype itu dibuat dalam dua versi. Yang versi pertama adalah low fidelity wireframe atau sketsa antar muka aplikasi. Baru yang kedua adalah high fidelity wireframe atau desain dengan detail seperti warna, icon, tipografi, hingga struktur halamannya. Nah, yang kelima adalah test. Mereka melakukan pengujian menggunakan sistem usability scale atau SUS dengan responden menjawab 10 pertanyaan skala Likert. Dan dari 10 pertanyaan tersebut dapatlah skor akhir dengan 80,5, yaitu masuk ke grade B. Nah, ternyata grade B ini termasuk kategori acceptable. Artinya, desain baru berhasil meningkatkan kenyamanan pengguna guys. Nah, ternyata hasil dari desain UI UX itu berhasil guys.
Mereka mengurangi kompleksitas transaksi, meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi presensi, juga memberikan pemahaman lebih terhadap fitur EBS. 3 fitur utama yang ditingkatkan itu adalah transaksi saldo digi, fitur absensi atau presensiku, dan yang terakhir Employee Digital Service atau EDS. Kita udah ngejelasin tentang redesign UI UX aplikasi PNM Digi Karyawan. Hopefully kalian semua yang nonton video aku nih ngerti lah. Nah, ternyata menggunakan metode design thinking itu sangat efektif guys untuk ngeredesign UI UX. See you in another video. Bye bye.